podcast kita. Halo. Di video ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang decision defense. Jadi di sini kita bukan cuma mendengar cerita tentang keputusan, tetapi juga melihat bagaimana keputusan itu dipertahankan menggunakan teori pengambilan keputusan. Nah, kali ini aku udah bersama temanku yaitu Mbak Yuli. Halo. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini ya. Iya, sama-sama. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya penasaran nih. Sekarang kan kita sudah semester 6 dan sebentar lagi menuju dunia kerja. Nah, apakah kamu sedang memikirkan keputusan besar yang akan menentukan langkahmu setelah lulus? Iya, tentu. Menurut saya hampir semua mahasiswa semester akhir pasti mulai memikirkan masa depannya. Begitu juga dengan saya. Saat ini saya sedang berada di fase yang menurut saya cukup menentukan. Karena keputusan yang akan saya ambil ini pasti akan berpengaruh terhadap karir, kondisi finansial, bahkan pengembangan diri saya dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu menurut saya keputusan ini tidak bisa diambil secara terburu-buru atau hanya berdasarkan keinginan sesaat saja. Saya belajar untuk menganalisis menggunakan pendekatan yang ada dalam teori pengambilan keputusan yang sudah dipelajari selama 1 semester di semester 6 ini. Oh, wah menarik banget nih. Kalau boleh tahu alternatif keputusan apa aja yang sempat kamu pertimbangkan nih Mbak Yuli? Untuk alternatif yang saya pertimbangkan ada 3 alternatif, yaitu yang pertama langsung bekerja setelah lulus S1 di kota rantau, yang kedua yaitu langsung melanjutkan studi ke jenjang S2, lalu yang alternatif ketiga adalah bekerja terlebih dahulu sambil mempersiapkan studi S2. Awalnya saya cukup bingung karena masing-masing alternatif tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu ya. Lalu proses kamu menentukan pilihan itu gimana Mbak? Nah, untuk itu langkah yang pertama saya lakukan adalah need assessment. Saya mencoba untuk mengidentifikasi apa sebenarnya kebutuhan saya saat ini, bukan hanya apa yang saya inginkan saja. Dari situ saya menyadari bahwa saya membutuhkan 3 hal, yaitu yang pertama penghasilan agar bisa lebih mandiri secara finansial, yang kedua yaitu pengalaman kerja sebagai bekal untuk mengembangkan karir, dan yang ketiga yaitu tetap memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan S2. Nah, setelah mengetahui kebutuhan tersebut, saya mulai membandingkan ketiga alternatif yang saya miliki. Berarti setelah kebutuhan sudah diketahui nih, kamu langsung membandingkan setiap alternatif ya? Betul banget. Di tahap itu saya menggunakan analisis probabilitas dan risiko. Kalau saya langsung bekerja, peluang peroleh pengalaman kerja memang cukup besar. Namun saya juga harus siap dengan biaya hidup di kota rantau dan proses beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kalau saya langsung lanjut studi S2, tentu saya bisa meningkatkan kompetensi akademik lebih cepat. Tetapi saya juga harus mempertimbangkan biaya kuliah dan belum memiliki pengalaman kerja sama sekali. Sedangkan kalau saya bekerja sambil mempersiapkan studi S2, saya bisa memperoleh pengalaman kerja sekaligus mulai menabung untuk biaya pendidikan. Memang tantangannya ada pada manajemen waktu, tapi menurut saya hal tersebut masih bisa dikelola. Selain analisis probabilitas nih, tools apa yang paling kamu gunakan? Nah, untuk tools, saya menggunakan cost benefit analysis. Melalui tools ini, saya mencoba untuk membandingkan manfaat dan biaya dari setiap alternatif yang saya ambil. Hasilnya menunjukkan bahwa bekerja sambil mempersiapkan studi S2 memberikan manfaat paling besar. Karena saya bisa memenuhi kebutuhan finansial sekarang tanpa mengabaikan tujuan pendidikan di masa yang akan datang. Oh, jadi keputusan akhirmu adalah bekerja sambil mempersiapkan S2 nih Mbak Yuli. Nah, iya betul banget. Menurut saya, itu merupakan pilihan yang paling realistis dengan kondisi saya saat ini. Kalau sudah mengetahui keputusan, tentu harus ada rencana untuk mewujudkannya kan?
Nah, seperti apa action plan yang sudah kamu buat Mbak Yuli? Untuk action plan sendiri, saya mencoba membaginya menjadi 3 tahap, yaitu untuk jangka pendek sekitar 1 tahun pertama setelah lulus, saya akan mencoba untuk fokus mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya, mencoba meningkatkan kemampuan komunikasi dan analisis, serta mulai menabung secara rutin. Kemudian pada jangka menengah, sekitar 1 sampai 3 tahun setelah lulus, saya akan mengumpulkan dana pendidikan, mencoba mencari informasi tentang beasiswa, dan mulai mempersiapkan persyaratan untuk studi S2. Nah, untuk target jangka panjang saya adalah dapat melanjutkan studi S2 sekaligus mengembangkan karir ke posisi yang lebih baik. Saya ingin menguji keputusan sedikit ya Mbak Yuli. Menurut Mbak Yuli nih, kenapa harus bekerja dulu? Kenapa tidak langsung S2 saja supaya lebih cepat selesai gitu? Karena saya melihat kondisi saya saat ini yang belum sepenuhnya siap secara finansial. Kalau saya langsung melanjutkan studi ke S2, saya harus memikirkan biaya pendidikan sekaligus kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja. Nah, sedangkan dengan bekerja terlebih dahulu, saya bisa mendapatkan 2 manfaat sekaligus, yaitu yang pertama pengalaman kerja, dan yang kedua persiapan dana untuk pendidikan ke jenjang selanjutnya. Tapi ada juga orang yang setelah bekerja akhirnya tidak jadi kuliah lagi. Apa kamu tidak khawatir nih mengalami hal yang seperti itu? Pasti ada kemungkinan seperti itu ya. Karena itu saya sudah menetapkan target sejak awal dan berkomitmen untuk menyisihkan sebagian penghasilan khusus untuk dana pendidikan. Dan menurut saya komitmen terhadap tujuan jangka panjang ini menjadi kunci agar rencana ini tetap berjalan. Nah, terus bagaimana nih Mbak Yuli kalau nanti kondisi ekonomi berubah, apalagi sekarang ya ampun ekonominya, dan biaya kuliah itu semakin mahal gitu Mbak Yuli? Kalau kondisi itu terjadi, saya sudah menyiapkan beberapa alternatif, yaitu yang pertama mungkin mencari beasiswa, mengikuti kelas karyawan, atau menyesuaikan waktu kuliah sampai kondisi keuangan saya lebih stabil. Jadi tujuan saya tetap sama, yaitu untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 sambil bekerja, hanya strateginya saja yang mungkin berubah. Oh gitu ya, menurutmu apakah kelemahan terbesar dari keputusan yang kamu ambil ini Mbak Yuli? Menurut saya, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dan mampu membagi waktu antara pekerjaan dengan persiapan studi. Kalau saya tidak disiplin, target melanjutkan studi ke jenjang S2 bisa saja tertunda. Karena itu, saya merasa evaluasi secara berkala juga penting, agar keputusan yang saya ambil ini tetap berada di jalur yang sudah saya rencanakan. Oke, setelah kita berdiskusi tadi nih Mbak Yuli, apakah kamu masih yakin gitu dengan keputusanmu yang ini? Alhamdulillah masih yakin ya. Justru pertanyaan-pertanyaan tadi membuat saya semakin memahami bahwa keputusan yang baik bukan hanya keputusan yang dipilih, tapi juga keputusan yang mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan alasan yang logis pula. Saya tetap memilih bekerja sambil mempersiapkan studi S2, tetapi saya juga menyadari bahwa keputusan ini perlu dievaluasi jika suatu saat kondisi berubah. Oke, ini yang terakhir nih Mbak Yuli. Kalau boleh tahu memberikan pesan untuk teman-teman yang mungkin sedang berada di posisi yang sama denganmu ini Mbak Yuli, apa yang ingin kamu sampaikan juga? Kalau untuk pesan, saya cuma ingin menyampaikan bahwa jangan terburu-buru saat mengambil keputusan besar hanya karena mengikuti orang lain ya. Kenali dulu apa kebutuhan kita, pahami resiko yang mungkin muncul, pertimbangkan juga manfaat jangka panjang, lalu ambil keputusan berdasarkan analisis yang paling rasional. Karena pada akhirnya keputusan yang baik bukanlah keputusan yang sempurna, tetapi keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan dan harus dievaluasi ketika menghadapi suatu perubahan. Oke, wah sangat menarik sekali narasumber kita kali ini ya. Oke, segitu saja Mbak Yuli.
podcast dari saya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.